Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada PBL 3. Saya, Septiana Fatmawati, akan menjelaskan tentang definisi, etiologi, dan faktor resiko. Yang dimana pada PBL 3 kali ini, hipotesis kami yaitu nekrolisis epidermal toksik. Next. Nah, ini ada kasus dari PBL 3, mungkin bisa dilanjutkan saja. Nah, masuk ke definisi. Nah, sindrom Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermal toksik ini secara gejala klinis, faktor risiko, penyebab maupun patogenesisnya itu memiliki kesamaan. Jadi, sindrom Stevens-Johnson ini dan nekrolisis epidermal toksik merupakan satu kesatuan dari nekrolisis epidermal. Nekrolisis epidermal ini merupakan sindrom reaksi mukotan akut yang ditandai dengan nekrosis atau kerusakan jaringan dan pengelupasan kulit bagian epidermis yang luas kemudian berkembang secara progresif menjadi lesi lepuh kedur dan selanjutnya terjadi pengelupasan epidermis. Nah, sindrom Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermal toksik ini dapat dibedakan atau dapat dilihat perbedaannya berdasarkan tingkat keparahan area lesi yang timbul. Nah, dikatakan sindrom Stevens-Johnson ketika keparahannya kurang dari 10% dan dikatakan nekrolisis epidermal toksik ketika tingkat keparahannya lebih dari 30%. Next. Nah, ini merupakan gambaran dari nekrolisis epidermal toksik yang dimana muncul uh, lepuhan pada kulit di seluruh tubuh, baik mata, mulut, dan juga wajah. Kemudian ini merupakan gambaran dari nekrosis epidermal toksik tingkat keparahan lebih dari 30%. Nah, kemudian gambaran dari sindrom Stevens-Johnson tingkat keparahan kurang dari 10%. Jadi ini terdapat muncul lesi eritem pada kulit, mata, dan juga mulut, dan juga muncul lesi target berupa gula-gula kendur. Next. Bisa next. Nah, selanjutnya etiologi. Slide sebelumnya. Nah, selanjutnya etiologi. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa SSJ dan NET ini merupakan satu kesatuan dari nekrosis epidermal, yang dimana terjadi reaksi mukotaan yang akut yang mengancam jiwa dengan karakteristik berupa nekrosis atau kerusakan jaringan yang luas. Next. Nah, umumnya timbul dula di area mata, telinga, hidung, serta daerah genital yang mudah pecah dan meninggalkan area kemerahan sehingga akan terlihat dermis yang basah. Next. Nah, kemudian etiologi dari SSJ dan NET digolongkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, alergi obat. Berdasarkan penelitian yang sudah didapatkan bahwa timbulnya penyakit SSJ dan NET ini paling sering akibat paparan dari obat. Kemudian yang kedua, hubungan dengan keganasan, yaitu penyakit karsinoma hepatoseluler dan kanker paru-paru. Dan yang ketiga, idiopatik. Idiopatik ini merupakan suatu penyebab yang diketahui faktor genetik dan infeksi. Infeksi ini ditandai dengan munculnya erythema multiform, yang dimana ini disebabkan oleh virus dan juga mikoplasma. Next. Nah, kenapa bisa dikatakan alergi obat ini sebagai salah satu penyebab utama dari timbulnya SSJ dan NET ini? Karena ketika seseorang meminum obat kemudian menimbulkan alergi obat, itu akan terjadi suatu reaksi sitotoksik keratinosit, yang dimana kita punya sel-sel normal di dalam tubuh ini akan dibunuh atau akan dihancurkan oleh sistem imun kita sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya apoptosis atau kerusakan sel dan jaringan yang meluas. Kemudian melibatkan sel NK, sel limfosit, yang spesifik dengan obat penyebab. Kemudian mengeluarkan stokin-stokin seperti ini. Next. Nah, di sini ada beberapa golongan obat yang memiliki resiko tinggi. Ada beberapa antara lain antibakterial sulfonamid, antikonvulsan, allopurinol, antiinflamasi non steroid, antibiotik, nevirapin, dan sulfonamid. Next. Selanjutnya, faktor risiko. Faktor risiko dari penyakit ini ada beberapa. Yang pertama, infeksi virus atau penyakit tertentu, jenis kelamin, faktor genetik, frekuensi minum obat, penyakit kekebalan tubuh, dan juga kematian. Next.
Baik, ini referensi yang saya gunakan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Devina Mayanti Basmin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari toxic epidermal necrolysis atau biasa disebut dengan TEN. Boleh next slide? Jadi di sini outline yang akan saya bahas mengenai penemu dari TEN itu sendiri, kemudian prevalensi TEN di dunia, kemudian prevalensi TEN di Indonesia, kemudian usia yang paling sering dikena oleh TEN, kemudian jenis kelamin yang paling sering terkena oleh TEN, kemudian ras dan obat-obat pencetus dari TEN itu sendiri. Boleh next slide? Nah, penemu. Jadi, TEN itu pertama kali ditemukan pada tahun 1922 oleh seorang dokter anak, yaitu A.M. Stephen dan F.E. Johnson. Nah, mereka itu setelah mendiagnosa seorang anak dengan keterlibatan okular dan oral akibat reaksi obat. Tetapi terlebih khusus kalau untuk TEN itu sendiri, itu dijelaskan pada tahun 1956 oleh Alan Lill pertama kali yang menjelaskan mengenai nekrolisis epidermal toksik atau biasa disebut dengan NET atau biasa juga disebut dengan TEN. Nah, TEN ini biasa juga dikenal dengan sindrom Lill karena penemu atau yang menjelaskan pertama kali mengenai TEN ini adalah Alan Lill. Jadi biasa disebut juga dengan sindrom Lill. Boleh next slide? Kemudian prevalensi di dunia. Jadi, menurut beberapa penelitian secara umum, data insidensi untuk toxic epidermal necrolysis atau TEN ini adalah 0,4 sampai 1,2 kasus per 1 juta penduduk per tahun. Jadi, per tahunnya ini di seluruh dunia itu terjadi 1 kasus per 1 juta penduduknya. Kemudian kalau tingkat dari kematian rata-rata untuk TEN itu sendiri adalah 25% sampai 35%. Nah, untuk negara yang paling di dunia itu yang paling banyak terjadi kasus TEN itu dipegang oleh Amerika. Jadi Amerika ini dia itu mempunyai data insidensi kasus SSJ atau TEN itu yakni 12,7 kasus per 1 juta populasi per tahun. Jadi di Amerika itu per tahunnya terjadi 12 kasus bahkan sampai 13 kasus per 1 juta populasinya. Kemudian yang kedua ialah Inggris. Jadi di Inggris ini data insidensi untuk TEN itu sendiri ialah 5,76 kasus per 1 juta populasi per tahunnya. Jadi di Inggris per tahunnya itu terjadi 5 sampai 6 kasus TEN per 1 juta populasinya. Kemudian yang ketiga itu dipegang oleh Jerman. Jadi Jerman ini mempunyai data insidensi 53 kasus per 1 juta populasi per tahun. Jadi per tahunnya di Jerman itu dia terjadi kasus TEN itu sebanyak 1 kasus per 1 juta populasinya. Kemudian yang keempat ialah Italia. Jadi di Italia ini per tahunnya itu terjadi 1 kasus TEN per 1 juta populasinya. Boleh next slide. Kemudian prevalensi TEN di Indonesia. Jadi sebenarnya di Indonesia ini dia itu tidak mempunyai angka insidensi TEN secara nasional karena di Indonesia itu belum ada studi sistematis yang mendeskripsikan TEN itu secara nasional. Jadi Indonesia itu masih menggunakan data insidensi secara global yakni 0,4 sampai 1,2 kasus per 1 juta populasi per tahunnya. Nah, kalau untuk daerah di Indonesia yang paling banyak terjadi kasus TEN itu ialah Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau biasa disebut dengan RSCM, terdapat 18 kasus di Jakarta. Kemudian yang kedua itu dipegang oleh wilayah Jawa Timur, yakni di Surakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi, terdapat 12 kasus di Surakarta, 12 kasus TEN di Surakarta. Kemudian yang ketiga itu dipegang oleh Sulawesi Utara, yaitu terlebih khusus di Manado, di mana berdasarkan penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kondau, di mana di Manado itu terdapat 11 kasus TEN. Kemudian yang keempat itu dipegang oleh wilayah Jawa Timur, atau lebih khusus ialah Surabaya. Jadi berdasarkan penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, di mana di Surabaya itu terdapat 9 kasus TEN. Boleh next slide? Kemudian kalau untuk usia, jadi TEN ini dia tuh sebenarnya tuh dapat terjadi pada semua usia. Namun resiko TEN ini dia meningkat setelah memasuki dekade keempat atau setelah memasuki usia 40 tahun. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa sistem tubuh manusia itu kan mempunyai sistem imun. Nah, sistem imun itu dia dipengaruhi oleh usia. Jadi semakin bertambahnya usia, maka sistem imun itu dia semakin berkurang. Jadi seseorang yang bisa dikatakan semakin tua, maka sistem imunnya itu akan semakin menurun sehingga berisiko tinggi untuk terkena suatu penyakit. Boleh next slide? Kemudian jenis kelamin. Jadi kalau untuk jenis kelamin TEN ini perempuan itu dia lebih sering terkena TEN dibandingkan dengan laki-laki. Dengan perbandingan perempuan dengan laki-laki itu sekitar 2 banding 1. Boleh next slide?
Kemudian ras. Nah, jadi ras yang paling sering terjadi TEN itu ialah ras kulit hitam dan ras Asia. Nah, hal tersebut itu disebabkan oleh variasi genetik yaitu dari alel HLA B1502. Nah, di mana alel HLA B1502 itu merupakan salah satu alel dari kompleks gen HLA-B. Nah, atau biasa disebut dengan human leukocyte antigen. Nah, HLA ini merupakan kumpulan gen yang terletak di antara kromosom 6 yang berperan dalam mengkode molekul MHC. Jadi MHC atau Major Histocompatibility Complex ini bertugas untuk mempresentasikan antigen pada reseptor sel T. Nah, sel T ini kemudian dia itu akan merangsang hipersensitivitas obat sehingga menimbulkan gejala dari TEN. Kemudian obat-obat yang sering menimbulkan risiko terjadinya TEN itu seperti karbamazepin seperti karbamazepin sehingga menyebabkan ras kulit hitam dan ras Asia itu paling sering terkena TEN karena ras kulit hitam dan ras Asia itu memiliki alel HLA B1502 yang dapat menyebabkan terjadinya TEN. Boleh next slide. Kemudian obat-obat yang berpotensi sebagai pencetus dari TEN itu sendiri, yang pertama ialah antibiotik, contohnya ialah penisilin, kemudian antikonvulsan, contohnya itu adalah karbamazepin, kemudian analgesik dan antipiretik, contohnya itu adalah paracetamol, dan antisteroid, anti-inflammatory drugs, atau biasa disebut dengan NSAID. Boleh next slide. Baik, ini referensi yang saya gunakan untuk pembuatan PPT saya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Samuel Bella dan juga di sini teman saya Maria Homer bakal menjelaskan terkait dengan patofisiologi. Boleh next slide. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya pada kasus tersebut pasien dia mengalami dia terjadi paparan terhadap alergi obat-obatan. Namun yang menjadi indikasi utama yakni saudara dari pasien tersebut atau keluarga dari pasien tersebut sebelumnya dia memiliki alergi terhadap obat penisilin. Dia memiliki riwayat tersebut dan kemungkinan besar bahwasannya pasien tersebut dia juga mengalami mengalami alergi terhadap obat antibiotik. Namun rata-rata obat antibiotik di sini saya mengambil kesimpulan penisilin dikarenakan ini berkaitan terkait dengan hipersensitivitas. Nah, kalau hipersensitivitas maka ada beberapa obat yang mempengaruhi hipersensitivitas yakni hipersensitivitas tipe 2 yang dibawa. Nah, kemungkinan dia menggunakan obat-obat antibiotik lainnya. Nah, di saat dia terpapar dengan alergen, maka terjadi respon imun. Respon imun yang melibatkan berbagai macam sel. Nah, di saat respon imun melibatkan berbagai macam sel dan juga pelepasan mediator-mediator lainnya hingga terjadi vasodilatasi. Nah, di saat vasodilatasi terjadi permeabilitas pembuluh darah, maka cairan-cairan elektrolit dan juga zat-zat yang dilepaskan oleh sel-sel inflamasi itu bakal menuju ke area yang terkena alergi atau area yang terinfeksi. Maka di situ bisa juga menyebabkan kerusakan kapiler hingga terjadi transmisi cairan-cairan elektrolit yang ada di kapiler itu sendiri di kapiler itu sendiri. Nah, di sini terjadi respon alergi tes tipe 2. Nah, di saat terjadi kerusakan kapiler, maka bisa terjadi bula, salah satunya adalah bula. Nah, kelainan-kelainan fisik yang kita lihat dari pasien ini yakni dia makula eritematosa, purpura, bula, erosi, mukosa bibir, dan konjungtivitas mata. Beberapa kelainan-kelainan ini disebabkan oleh reaksi respon inflamasi itu sendiri. Nah, kalau bula itu sendiri ini adalah bula jenis non-purulent dalam kasus ini dan bisa saja dia bisa menjadi purulent seketika dia mengalami infeksi yang lebih serius atau dia mengalami infeksi yang lebih serius hingga terjadi kerusakan sel-sel hingga juga terjadi perpindahan sel-sel darah putih yang lebih banyak menumpuk ke area yang terjadi bula.
Terus hal ini dari berbagai macam kelainan ini dapat disimpulkan bahwasannya dia mengalami TEN. Salah satunya adalah lesi-lesinya itu kelihatan secara simetris. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut dia mengalami TEN. Mungkin itu saja sih. Selanjutnya saya kembalikan ke Maria Homer. Terima kasih. Baik, selanjutnya masuk di hipersensitivitas TN ini atau SSD masuk di hipersensitivitas tipe berapa. Pertama hipersensitivitas tipe 1, di mana itu dia melibatkan respon alergi terhadap antigen yang memicu pelepasan mediator kimia dari sel mast dan sel basofil, yang dimana granulasinya terjadi ketika sel-sel ini dia akan melepaskan granula yang mengandung histamin atau sitokin dan mediator kimiawi lainnya, yang dimana pelepasan mediator ini dapat menyebabkan gejala alergi, gatal-gatal, bengkak, dan lain-lain. Bahkan reaksi alergi ini yang seringkali bisa mengakibatkan serius seperti anafilaksi atau sel mast dan sel basofil, yang mana dia berperan penting dalam reaksi tersebut. Nah, kemudian hipersensitivitas tipe 2 ini yang dimana masuk dalam dimana TEN atau STC itu masuk dalam hipersensitivitas tipe 2, yang dimana sistem kekebalan tubuh itu dia menghasilkan baik, dimana hipersensitivitas tipe 2 ini dimana dia menghasilkan antibodi IgG dan IgM, yang dimana dia merespon antigen pada permukaan sel-sel target tersebut, dimana antibodi itu kemudian dia akan merespon antibodi pada sel-sel target, yang dimana antibodi itu kemudian dapat berinteraksi dengan sel-sel pembunuh alami atau natural killer, yang dimana makrofag yang memiliki reseptor Fc atau fragmen kristal sabel atau pada permukaan yang terdeteksi, dan kemudian mekanisme ADDC ini dia bekerja seperti antibodi IgE atau IgM, yang dimana dia terikat pada antigen yang terdapat pada sel target yang ingin dihancurkan, atau seperti sel-sel yang terinfeksi atau sel yang mengandung antigen yang dianggap sebagai benda asing. Kemudian hipersensitivitas tipe 3 itu dimana terjadi penumpukan atau antigen atau antibodi yang biasa disebut sebagai kompleks imun, yang dimana di berbagai jaringan tubuh neutrofil dia merespon dengan melepaskan enzim dan zat-zat di mana inflamasi yang dapat merusak jaringan di sekitarnya. Contohnya itu seperti lupus eritomatosus dan sistemik dan vaskulitis, dan di mana penanganan kondisi ini biasanya melibatkan pengadilan peradangan dengan obat-obatan antiinflamasi atau pengaturan respon imun, yang dimana berlebihan dengan imunospresan. Nah, kemudian hipersensitivitas tipe 4 ini di mana sitokin dan sel-sel T aktif akan menginduksi peradangan pada tempat paparan antigen ini, yang akan mengaktifkan sel-sel makrofag dan sel-sel sitokin seperti sel T dan sel NK, yang dimana akan berinteraksi untuk menghancurkan sel-sel NK yang akan bertindak untuk menghancurkan sel-sel tersebut. Dan kemudian ini akan kerusakan jaringan yang akan di mana selama peradangan atau sel-sel sitokinnya akan merusak sel-sel yang terinfeksi antigen, di mana proses ini akan mendapatkan penyebab kerusakan jaringan di area tersebut. Baik, sekian. Next slide. Sekian dari presentasi kami kembalikan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkannya, yaitu untuk penegakan diagnosis yang nantinya akan dibawakan oleh saya dan Kakak Salsa. Yang akan saya bawakan yaitu adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu anamnesis dan juga pemeriksaan fisik yang ada tertera dalam kasus. Untuk anamnesis kita bagi menjadi dua, yaitu ada anamnesis umum dan juga ada anamnesis khusus. Untuk anamnesis umum kita dapatkan identitas pasien yang datang, yaitu wanita berusia 50 tahun dengan keluhan yang membuatnya datang adalah luka-luka di kulit disertai dengan lemas, yaitu sejak 2 bulan yang lalu, dengan keluhan penyerta yaitu kulitnya lesinya menyebar seluruh kulitnya, dan terdapat riwayat penyakit keluarga yang ternyata kakaknya ini memiliki alergi terhadap obat penisilin. Yang kedua adalah anamnesis khusus. Untuk anamnesis khususnya, ternyata lesinya ini didapatkan semakin lama dia semakin memberat, dan gambaran lukanya
yaitu melepuh, terus juga sebagian yang melepuh tadi sudah pecah dan membuat adanya erosi atau luka, dan sebagiannya juga sudah berbentuk seperti kantung yang berisi cairan. Lalu ternyata lesi-lesi ini muncul setelah pasien minum antibiotik, antitusif, dan antiinflamasi non-steroid dari penyakit yang dia derita sebelumnya. Nah, untuk anamnesis yang akan kita tuju di sini adalah kita harus memastikan bahwa kita bisa mendapatkan apakah faktor penyebabnya. Karena hampir 90% dari penyakit TEN itu bisa ditegakkan diagnosisnya hanya dengan anamnesis, jadi kita harus melakukan anamnesis dengan secara teliti dan juga sedetail mungkin. Nah, yang bisa kita tanyakan dalam proses anamnesis ini, yang pertama adalah apakah ada riwayat penggunaan medikamentosa yang telah digunakan oleh pasien. Yang kedua, apakah ada riwayat alergi? Riwayat alergi ini kita bisa lihat sejarahnya lebih dalam lagi, riwayat alergi dari keluarga, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, apakah ada riwayat penyakit terdahulu? Karena TEN ini juga kalau misalnya kita sudah curigai TEN, dengan cara inspeksi mungkin ya, kalau udah dikira TEN, itu kita bisa menanyakan apakah dia memiliki riwayat penyakit terdahulu, karena TEN ini dia memiliki gejala yang bisa timbul sebelum adanya gejala khusus itu tiba. Dan yang terakhir adalah melihat riwayat perjalanan, karena perjalanan ini juga bisa memicu adanya riwayat alergi. Nah, kalau di kasus yang kita temukan adalah riwayat penggunaan medikamentosa, dari yang sudah dijelaskan tadi, dan juga riwayat alergi yang ditemukan oleh keluarganya, yaitu kakaknya. Nah, untuk pemeriksaan fisik, sebenarnya hampir sama dengan pemeriksaan fisik kulit pada umumnya. Yang pertama kita harus melihat inspeksi. Inspeksi kita lihat secara jelas morfologi dan juga bentuk dari lesinya itu seperti apa. Lesi yang kita temukan dalam kasus di sini ada beberapa. Yang pertama ada makula erythema. Makula erythema, terus juga ada bulanya, ada purpura, ada lesi target, dan juga sudah terbentuk adanya erosi pada bibir dan juga konjungtivanya memerah. Nah, secara spesifiknya, lesi-lesi itu tersebar secara simetris pada wajah, leher, dan juga seluruh badan, kedua lengan dan tungkai atas pasien. Nah, ini adalah yang bisa kita lihat secara inspeksi kalau misalnya kita melihat pemeriksaan fisik pada pasien yang kita curigai adalah TEN. Yang pertama adalah eritem di tubuh pasien dan juga diiringi dengan adanya purpura. Jadi ada purpura di hampir seluruh bagian pasien dan juga ada eritem, makula erythema. Ini adalah contoh kasus pasien berumur 45-46 tahun yang mengalami kasus TEN. Nah, selanjutnya yang bisa kita lihat secara inspeksi, yaitu yang pertama adalah bula, ya seperti dikatakan juga tadi bula, dan juga mungkin bisa saja dia sudah berbentuk seperti kantong yang berisi dengan cairan. Jadi bulanya tuh besar sekali dan seperti kantong yang berisi cairan. Lalu di sini ada contoh lesi target seperti yang sudah kita ketahui, bentuknya itu seperti ada dua bulatan atau ada dua batas tegas di dalam lesinya. Terus juga di bawah kita bisa lihat ada contoh erosi bibir di mukosa bibirnya. Lalu ada juga konjungtiva yang memerah. Nah, ini adalah gambaran kalau misalnya dia lesinya di bibir itu sudah banyak dan sudah parah. Ketika dia menjadi erosi, dia bisa mengelilingi hampir seluruh permukaan dari bibir. Nah, untuk pemeriksaan TEN ini, yang pertama kita harus secara pasti dan juga jelas terlebih harus memperhatikan gejala klinis dan juga manifestasi serta cardinal sign dari TEN-nya. Yang bisa kita lihat yang pertama harus dengan penerangan yang baik tentu saja dan luas pandang kulit yang dapat dilihat. Nah, gejala TEN yang pertama adalah gejala prodromal atau gejala yang bisa timbul sebelum adanya gejala khusus itu tiba, yaitu bisa dari 1 sampai 2 minggu. Nah, gejalanya tuh sebenarnya ringan-ringan saja seperti demam, lemas, batuk, terus juga sakit saat menelan, sakit kepala, nyeri dada, dan muntah. Tapi terkadang pasien itu tidak mengerti kalau itu adalah gejala prodromal, sehingga kita harus mempertanyakan apakah ada gejala-gejala seperti ini sebelumnya. Terus yang kedua, setelah gejala prodromal itu bisa selesai, setelah itu barulah timbul cardinal sign dari TEN ini, yaitu yang pertama ada timbul lesi kulit, ada juga di mukosa atau dalam kasus ini seperti bibir, dan juga pada mata. Nah, lesinya itu yang paling spesifik adalah dia bersifat simetris. Baik, perkenalkan nama saya Andreas Wanggai, NIM 2022 763. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis banding dari penyakit NET sendiri atau hipotesis kita NET. Ya. Diagnosis banding ini sendiri merupakan perbandingan daripada penyakit NET sendiri dengan penyakit-penyakit lain atau ciri-ciri yang membedakan NET sendiri dengan penyakit lain. Oke, di sini ada beberapa penyakit yang kurang lebih ciri-cirinya sama seperti NET itu sendiri. Oke, yang pertama yaitu sindrom Stevens-Johnson atau SSJ.
SSJ ini etiologinya yaitu alergi obat. Kurang lebih sama seperti NET itu sendiri. Untuk gejalanya kurang lebih sama dengan NET. Yang membedakan SSJ dengan NET yaitu predileksi lesi pada tubuh sendiri. Kalau pada NET kurang lebih banyak 30% di tubuh, sedangkan pada SSJ sendiri untuk area predileksi daripada lesi sendiri 10% lebih sedikit daripada NET atau 10% area penyebarannya. Untuk penata laksanaannya SSJ ini sama dengan NET sendiri. Oke, untuk yang berikutnya yaitu erythema multiforme major atau EM. Untuk etiologinya yaitu dia disebabkan oleh infeksi virus, herpes simplex atau HEF atau Mycoplasma pneumonia, infeksi virus, jamur dan bakteri. Dan antibiotik seperti penicillin, cephalosporin, macrolida, sulfamid, obat anti tuberkulosis dan antipiretik. Untuk area predileksinya terdapat di tangan, bibir dan juga kaki. Di tangan terlihat banyak lesi, untuk di bibir terlihat banyak lesi yang sudah menjadi krusta atau bulai yang sudah pecah dan menjadi krusta. Untuk penata laksanaannya bisa dibaca. Oke, selanjutnya jenis penyakit yang selanjutnya yaitu dermatitis medikamentosa. Untuk etiologinya dia disebabkan karena obat-obatan dan zat kimia. Untuk gejalanya umumnya terasa gatal, terbagi atas 3 stadium. Yang pertama stadium akut, stadium subakut, dan stadium kronis. Untuk stadium akut sendiri, kelainan kulit berupa eritema, edema, vesikel, atau bulat. Untuk stadium subakut, yaitu eritema dan edema berkurang, eksudasi mengering dan menjadi kusta. Ya. Untuk stadium kronis, lesi tampak kering, skuama, dan hiperpigmentasi papul dan lichen signifikan. Untuk gambarannya sendiri saya tidak temukan sehingga tidak dipaparkan. Untuk penata laksanaannya ada penata laksanaan alergi biasa, yaitu diberikan prescription atau prescription antihistamin, terus nasal kortikosteroid itu disemprot. Ya, kemudian untuk alergi sensitif diberikan epinefrin, terus antihistamin sama kortikosteroid. Kemudian hentikan pengobatan yang dapat menyebabkan dermatitis medikamentosa sendiri. Kemudian penyakit yang berikutnya yaitu impetigo bullosa. Impetigo bullosa ini disebabkan oleh S. aureus sendiri sama GHBS. Untuk gejalanya yaitu diawali dengan vesikel yang kecil menjadi bola lembek. Kemudian toksin exofoliatik A yang dihasilkan oleh S. aureus menyebabkan hilangnya adhesi sel pada epidermis. Kemudian epidermis superficial, kemudian bola berisi cairan bening atau kuning yang akhirnya berkembang menjadi bernanah atau berwarna gelap. Kurang lebih gambaran daripada impetigo bullosa ini seperti begini. Untuk penata laksanaan daripada impetigo bullosa sendiri terbagi atas 2, yaitu antibiotik tropikal dan antibiotik sistemik. Selanjutnya yaitu pemphigus vulgaris. Pemphigus vulgaris sendiri yaitu etiologinya yaitu autoantibody. Untuk gejalanya sendiri terjadi lepuhan pada kulit dan mukosa. Pemphigus vulgaris adalah penyakit melepuh yang awalnya muncul pada mukosa mulut 80%. 80% kasus.
lepuhan intraoral ini sering pecah dan meninggalkan erosi yang menyakitkan. Lesi dapat muncul pada sekitar 75% pasien dengan PV setelah lepuh mulut pertama muncul. Vesikel erosi atau bula mungkin muncul pada eritema atau tampak normal. Ini gambarannya kurang lebih seperti begini daripada pemphigus vulgaris. Untuk penata laksanaannya pengobatan ini pertama untuk PV ringan adalah kortikosteroid sistemik. Kemudian pengobatan lini kedua yaitu dikombinasikan dengan kortikosteroid dan mencukupkan penahanan dan mencukupkan penambahan asat hiprin atau mycophenolate mofetil atau MMF. Untuk perawatan lini ketiga ya, untuk PV termasuk imunoglobulin intravena atau IV, cyclophosphamide dapsone atau immunodapsone dan methotrexate. Selanjutnya dermatitis exoflatif. Etiologinya yaitu pemicu umum dari erythroderma adalah eksabasi dermatitis yang mendasari paling sering adalah psoriasis. Untuk gejalanya bercak merah yang menutupi hampir seluruh permukaan kulit, diikuti dengan munculnya sisik berwarna putih dan kuning. Kemudian peningkatan mitosis menyebabkan peningkatan sel epidermis secara keseluruhan, peningkatan pergantian sel dan penurunan waktu transit melalui epidermis. Kondisi ini bermanifestasi sebagai karakteristik pengelupasan kulit dramatis yang terlihat pada pasien erythroderma. Kurang lebih gambarannya seperti begini yang terdapat pada tungkai bawah yaitu kaki. Untuk penata laksanaannya itu memastikan stabilitas metabolitik dan hemodinamik. Kemudian memanajemen gejala dengan tirah, baring dan perawatan luka yang tepat, termasuk mandi air hangat. Kemudian untuk pengobatannya yaitu diberikan kortikosteroid tropikal ringan, emollient lunak, antihistamin oral, terapi antibiotik. Oke, ini referensi daripada materi yang saya bawakan, materi diagnosis banding yang ciri-cirinya daripada penyakit-penyakit tersebut yang kurang lebih mirip dengan hipotesis kami yaitu NET sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Nah, untuk melihat dari gejala laten atau cardinal sign, yang pertama sebelum terjadinya gejala-gejala khusus yang keluar, nantinya akan keluar gejala prodromal atau gejala yang akan keluar sebelum gejala khusus dari TEN ini datang, yaitu bisa dalam rentang 1 hari hingga 2 minggu. Gejala-gejalanya yang dialami itu cukup beragam dan juga tergolong ringan, yaitu seperti demam, terasa lemas, batuk, terus juga sakit saat menelan, sakit kepala, nyeri dada, hingga muntah-muntah. Nah, setelah gejala ini selesai, biasanya nantinya baru timbul. Nah, timbulnya ini baru timbul lesi-lesi di kulit atau cardinal sign yang paling penting pada penyakit TEN ini. Yang pertama ada lesi pada kulit, terus juga ada pada mukosa dan juga ada mata. Kalau lesi pada kulit itu sangat spesifik, itu dia bersifat simetris dan juga bisa berupa eritem, papul, vesikel ataupun bula. Nah, lesi yang spesifik itu bisa menjadi lesi target. Nah, selain itu juga kalau misalnya dia sudah meranjak menjadi gejala yang sudah cukup berat, itunya nanti akan ada keadaan lanjutnya, yaitu bisa terjadi erosi. Nah, pada gejala pasien yang ada di kasus ini juga terjadi erosi, yaitu yang sudah bisa menunjukkan bahwa adanya bula di bibir dan sudah pecah sehingga menjadikan erosi di bibir atau di mukosa.
lalu terjadinya ulcerasi. Ulcerasi ini adalah sejenis lesi yang ada di mukosa, jadi dia bisa berbentuk sariawan seperti itu. Lalu juga kulitnya mengelupas dan ada tanda Nikolsky yang kalau kita uji itu dia positif. Nah, tanda Nikolsky ini kalau misalnya positif, kita bisa temukan dalam keadaan kondisi pasien yang kulitnya itu sudah epidermolisis atau sudah terjadi kematian sel pada kulitnya. Nah, bagaimana kita cara mengetesnya? Yaitu kita bisa menggunakan cotton bud atau alat yang lain yang sejenis, lalu kita korek kulitnya, dikorek, lalu kita angkat. Kalau misalnya kulitnya juga keangkat, maka kita mengatakan itu adalah positif. Nah, untuk penegakan diagnosis STEN, seperti yang saya katakan di awal, bahwa diagnosis STEN ataupun NET ini sebenarnya bisa ditegakkan 90% hanya dengan gunakan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Oleh karena demikian, kita harus melaksanakan anamnesis yang teliti dan juga pemeriksaan fisik yang teliti. Pokoknya sampai kita mendapatkan kronologis perjalanan penyakitnya dan juga hubungannya dengan konsumsi obat yang menjadi tersangka dari respon dari alergi obat. Nah, diagnosis NET ini bisa ditegakkan apabila epidermolisis itu lebih dari 30% pada luas permukaan badan dan overlap atau timpang tindih. Kalau misalnya lesinya timpang tindih atau epidermolisisnya timpang tindih, itu bisa ditegakkan hanya dengan 10% sampai 30% dari luas permukaan badan. Baik, selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjangnya. Bisa next slide. Nah, jadi tidak ada pemeriksaan laboratorium yang spesifik kecuali biopsi yang dapat menegakkan diagnosis STEN. Nah, namun untuk memeriksa STEN ini juga bisa menggunakan pemeriksaan darah lengkap, di mana pemeriksaan darah lengkap ini tuh untuk menunjukkan adanya anemia, limfopenia, dan jumlah leukosit yang normal atau leukositosis spesifik eosinofilia dan neutropenia. Nah, selain pemeriksaan darah lengkap juga ada juga pemeriksaan kultur darah. Nah, kultur darah ini tuh dilakukan untuk melihat apakah adanya insidensi infeksi bakteri yang serius dan sepsis yang berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas. Next slide. Nah, baik, yang pertama ada pemeriksaan biopsi kulit. Nah, untuk memastikan diagnosis nekrolisis epidermal toksik ini, dengan cara mengambil sampel kulit yang kemudian akan diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Biopsi kulit ini dikerjakan dengan cara mengambil sedikit jaringan kulitnya untuk diperiksa secara mikroskopis. Pemeriksaan ini tergolong tindakan invasif minimal tanpa meninggalkan bekas permanen pada kulit. Nah, dari hasil biopsi kulit itu akan menunjukkan gambaran apoptosis, keratinosit, luas dengan nekrosis sel pada seluruh bagian epidermis yang disertai dengan lepuh subepidermal akibat pemisahan dermatoepidermal junction. Inflamasi yang terjadi pada kulit itu dapat dilihat dengan keberadaan sel CD8 pada epidermis dan CD4 pada dermis. Next slide. Nah, jadi ini merupakan gambaran biopsi kulit di mana pada lesinya itu dibuat garisan pada lesi yang berbatasan dengan kulit normal. Ini untuk yang gambar A. Untuk gambar B-nya itu dibuat sayatan hingga ke dermis bawah atau sampai jaringan lemak subkutan. Nah, ketika lesinya sudah sayatannya sudah dipisahkan, maka bekas sayatannya itu dijahit. Nah, apabila terjadi pendarahan di lapisannya, maka bisa dilakukan jahit luka dengan benang yang diserap. Lalu diakhiri penutupan lesi dilapisi dengan dilapisi pada luar kulit dengan jahitan menggunakan benang yang tidak diserap. Next slide. Nah, lalu ada pemeriksaan tes darah. Nah, untuk mendeteksi ada tidaknya komplikasi ataupun kekurangan nutrisi, dan juga untuk memperkirakan potensi kesembuhan pasien. Tes darah ini tuh dilakukan dengan cara mengambil sampel darah pasien TEN. Nah, tujuan tes darah ini tuh untuk melihat kondisi kesehatan dari penyakit kronis, lalu mengetahui sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi dan melihat kondisi kesehatan. Nah, di bawah ini ada gambaran bagaimana cara pengambilan darah.
Next slide. Lalu ada pemeriksaan kultur darah. Nah, pemeriksaan kultur darah ini tuh biasanya dilakukan apabila ada tanda atau gejala yang kemungkinan ke arah sepsis. Nah, pemeriksaan ini tuh paling umum untuk mendeteksi bakteri ataupun jamur. Pemeriksaan mikrobiologi yang paling penting dalam kultur darah ini juga merupakan pemeriksaan mikrobiologi yang paling penting dalam penegakan diagnosis. Nah, tujuannya itu untuk menentukan mikroorganisme menyebabkan infeksi aliran darah. Nah, di bawah ini ada gambaran. Jadi itu adalah ketiga pemeriksaan itu adalah merupakan pemeriksaan penunjang pada kasus TEN. Boleh next. Baik, lanjut ke bagian tata laksana yang akan dibawakan oleh saya, Philadelphia Claudia Bonifacius, dengan NIM 2022-749. Boleh next slide. Pada bagian tata laksana yang pertama, pada bagian farmakologi, yang pertama dilakukan yaitu segera hentikan obat yang dicurigai, di mana pada tahap ini dilakukan pemberhentian obat apabila obat tersebut memicu terjadinya TEN atau NET tersebut. Kedua, dapat diberikan pelembab berminyak seperti 50 gel petroleum dengan 50% cairan parafin untuk mencegah kulit terlepas lebih banyak. Yaitu disebut dengan terapi topikal. Namun pemberian gel ini diberikan pada saat keadaan pasien belum memburuk. Yang ketiga yaitu pemberian obat. Pemberian obat yaitu seperti kortikosteroid, siklosporin, dan intravenous immunoglobulin. Next slide. Yang pertama yaitu pemberian obat kortikosteroid. Pemberian kortikosteroid ini diberikan terapi denyut di dosis tinggi lebih disukai daripada dosis kecil yang diberikan dalam jangka waktu lebih lama. Prednison 1-2 mg per kilogram berat badan setiap hari mungkin ini bisa membantu pada awal proses penyakit. Namun penggunaan pada jangka panjang bisa menyebabkan peningkatan angka kematian. Jadi kortikosteroid ini tidak diberikan secara terus-menerus. Next slide. Obat yang kedua yaitu siklosporin. Jadi dia merupakan obat imunosupresan yang digunakan untuk meredam respon sistem kekebalan tubuh yang berlebihan dan berdampak negatif pada tubuh. Jadi dia meredam penyakit. Dia memberikan kurangnya rasa sakit yang dirasakan pada pasien gitu. Jadi dia membantu. Yang kedua yaitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa siklosporin dapat membantu dalam tata laksana nekrolisis epidermal toksik atau toksik epidermal nekrolisis. Namun penggunaan siklosporin ini pada NET atau TEN harus dilakukan di bawah pengawasan dokter dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Ketiga yaitu siklosporin dapat berinteraksi dengan obat-obatan lain. Jadi pemberian siklosporin ini bisa diberikan dengan obat-obatan lain. Oleh karena itu, pasien harus memberitahu dokter tentang semua obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien sebelum menggunakan siklosporin. Next slide.
Yang berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya Anita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang intravenous imunoglobin, di mana imunoglobin intravena ini adalah pengobatan yang melibatkan pemberian intravena, yaitu melalui infus ke dalam vena dari imunoglobin, yang merupakan protein antibodi yang diambil dari donor darah. Jadi intravenous imunoglobin ini dosis tinggi ini dapat diberikan segera setelah pasien didiagnosis NET dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan per hari selama 3 hari. Next. Ini ada beberapa efek samping dari 3 obat tadi. Yang pertama ada kortikosteroid, di mana efek sampingnya yaitu osteoporosis atau penurunan kepadatan tulang, kenaikan berat badan, gangguan metabolisme dan diabetes, penyakit katarak, gangguan sistem kardiovaskular, gangguan gastrointestinal, dan gangguan kulit. Selanjutnya yang kedua ada siklosporin, di mana efek sampingnya yaitu gangguan pada kekebalan tubuh, gangguan ginjal, hipertensi, gangguan gastrointestinal, contohnya seperti mual, diare, muntah. Gangguan neurologis, contohnya tremor, kejang. Lalu ada gangguan jantung. Yang ketiga ada intravenous immunoglobulin, globulin, di mana efek sampingnya yaitu terjadinya pada reaksi infus terjadinya demam, kemerahan kulit, sakit kepala, mual, muntah, dan hipotensi. Dan alergi yaitu anafilaksis. Lalu ada gangguan hematologi, contohnya seperti trombositopenia atau anemia. Lalu gangguan ginjal, sakit kepala, dan gangguan neurologis atau kejang, dan gangguan fungsi hati. Next. Jadi di sini ada beberapa non-farmakologi, yaitu yang pertama yaitu kita hentikan penggunaan obat, di mana pasien ini harus segera menghentikan penggunaan antibiotik, antitusif, dan antiinflamasi non-steroid yang mungkin. Ini menjadi penyebab reaksi kulit itu. Selanjutnya perawatan kulit, di mana perawatan kulit yang cermat dan kebersihan yang ketat itu sangat penting. Pasien perlu menjaga luka agar tetap bersih. Selanjutnya yang ketiga ada nutrisi dan hidrasi, di mana pasien mungkin mengalami kesulitan makan karena luka di mulut dan mukosa bibir. Nutrisi yang baik ini sangat penting untuk pemulihan pasien. Jadi, bisa diberikan dengan nutrisi enteral atau parenteral. Mungkin ini diperlukan jika pasien ini tidak dapat makan dengan baik. Selain itu, perawatan intravena untuk menjaga hidrasi yang baik ini juga sangat penting. Selanjutnya yang keempat ada dukungan psikologis, di mana pasien mungkin mengalami stres emosional akibat kondisi ini. Jadi membutuhkan dukungan psikologis dan konseling. Ini dapat membantu pasien mengatasi perasaan kecemasan dan ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Yang kelima ada perawatan mata, di mana jika matanya itu terpengaruh seperti yang diindikasikan oleh konjungtivis, yaitu kemerahan mata. Nah, perawatan khusus untuk mata seperti tetes mata dan penutupan mata. Mungkin ini diperlukan untuk melindungi mata dari kerusakan yang lebih lanjut. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi dan prognosis dari penyakit TEN sendiri. Bisa next. Jadi komplikasi pada penyakit TEN ini ada 4. Yang pertama yaitu infeksi. Infeksi ini yang terhadap infeksi karena hilangnya lapisan pelindung kulit. Terus yaitu gangguan sistemik yang dimana dia mempengaruhi organ internal seperti mata, paru-paru, saluran pencernaan, dan ginjal. Selanjutnya yaitu gangguan struktur kulit, dan di mana TEN dapat menyebabkan dehidrasi karena peningkatan kehilangan cairan transkutan. Dan yang terakhir yaitu kematian. Bisa next. Selanjutnya, jadi untuk menentukan prognosis dari TEN sendiri, yaitu kita ditentukan berdasarkan skor TEN, atau kita mencari nilai skor TEN. Jadi untuk nilai skor TEN sendiri, kalau untuk usia 40 tahun ke atas sendiri itu sudah mendapatkan nilai angka 1 atau nilai 1,
Dan untuk pada kasus yang kita dapat yaitu untuk pasien tersebut sendiri memiliki usia 50 tahun, yang dimana itu sudah merupakan untuk mendapat nilai 1. Dan untuk denyut jantungnya juga yaitu untuk 120 kali per menit ke atas, berarti itu juga sudah mendapatkan nilai 1. Untuk pada kasus yang kita dapat sendiri untuk denyut jantung sendiri belum ada. Yang ketiga ada keganasan. Itu kalau ada keganasan berarti itu mendapatkan nilai 1. Dan luas epidemiologi sendiri untuk 10% ke atas itu sudah mendapatkan nilai skor 1. Dan untuk serum urea untuk 28 lebih itu juga sudah mendapat skor 1. Dan untuk glukosa untuk 252 itu juga sudah mendapatkan nilai skor 1. Dan untuk bikarbonat untuk 20 ke bawah itu mendapat skor 1. Bisa next. Jadi semakin angka besar yang kita dapat, maka untuk nilai skor 10 sendiri itu akan semakin besar. Sebelum nilai skor 10 ini merupakan angka maksudnya angka mortalitas ini merupakan angka kematian pada pasien SSJ atau NET. Jadi ketika kalau pasien tersebut mendapatkan nilai skor 10 1, berarti untuk angka kematiannya yaitu 3,9%. Dan jika dia mendapat sampai angka 7 untuk nilai skor 10-nya, berarti pasien tersebut memiliki 98,5% angka kematian. Bisa next. Baik, ini referensi yang saya gunakan, saya kembalikan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih.